Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi Poltekkes Kemenkes Makassar dengan dosen Ibu Dwi Rahmawati S.Fram MKes dan akan membahas mengenai fraud atau kecurangan. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Abrar Harsamuin dengan NIM PO 7132512210003 selaku moderator pada kali ini. Dan perkenalkan teman saya Muhammad Rizky Nugraha dengan NIM PO 7132512210028 dan Nahdlatul Aulia Arifin dengan NIM PO 713251191091023. Sebelum melangkah ke slide selanjutnya, kami mempunyai satu kutipan, yaitu kurang pintar dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat diperbaiki dengan pengalaman, namun kurang jujur sulit untuk diperbaiki. Berdasarkan kutipan dari Bapak Muhammad Hatta mengenai pentingnya kejujuran. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pokok pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu definisi dari fraud atau kecurangan, yang kedua faktor pemicu fraud, yang ketiga jenis-jenis tindakan fraud dan pencegahan fraud. Yang pertama akan dipaparkan langsung oleh Saudara Muhammad Rizky Nugraha, kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan definisi fraud dari ahli serta organisasi anti fraud internasional. Yang pertama, menurut Karyono tahun 2013 mengemukakan bahwa fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum atau illegal act yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Misalnya, menipu atau memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh individu ataupun badan dengan memanipulasi, mendapatkan keuntungan dari kecurangan yang telah diperbuat. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang memicu terjadinya tindakan fraud? Faktor pendorong melakukan tindakan fraud menurut teori triangle fraud yaitu ada 3. Yang pertama, pressure atau tekanan. Tekanan ini terbagi 2. Yang pertama, tekanan yang berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri sendiri. Tekanan yang berasal dari diri sendiri yaitu tekanan yang berasal dari kebiasaan buruk seseorang sehingga memicu orang tersebut untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, tekanan yang berasal dari luar diri sendiri, contohnya lingkungan pekerjaan atau tekanan pekerjaan yang membebani pelaku tersebut sehingga memicu melakukan kecurangan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Setiap ada kesempatan, maka membuat peluang terjadinya kecurangan semakin membesar. Yang ketiga, rationalization atau rasionalisasi. Rasionalisasi yang dimaksud adalah seseorang mencari pembenaran atas perbuatan kecurangan yang telah dilakukan. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi penjelasan yang dipaparkan oleh Saudara Muhammad Rizky Nugraha. Kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya beralih dengan pemateri yang kedua, yaitu Saudari Nahdlatul Aulia Arifin. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis fraud. Nah, fraud di sini terbagi menjadi 3, yaitu
korupsi, penyalahgunaan, dan pemalsuan. Nah, di mana korupsi ini berupa penyuapan, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Nah, adapun penyalahgunaan di sini berupa penyalahgunaan aset dan wewenang. Misalnya penggunaan aset ini digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan atau instansi. Kemudian pemalsuan di sini berupa pemalsuan laporan keuangan dan penggelapan dana. Selanjutnya, pencegahan fraud. Pada dasarnya, kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pertama, pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Kemudian pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Kemudian pegawai diatur, dieksploitasi dan dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah pada pada tindakan kecurangan. Kemudian model manajemen sendiri melakukan kecurangan tidak efisien dan tidak efektif serta tidak taat pada hukum atau peraturan yang berlaku. Kemudian pegawai yang dipercayai memiliki masalah pribadi yang tidak bisa dipecahkan, yang biasanya berupa masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, dan gaya hidupnya yang berlebihan. Selanjutnya yaitu instansi atau perusahaan memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Nah, hal-hal tersebut dapat dicegah dengan cara yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, kemudian meningkatkan kultur organisasi dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, moralitas, kehandalan, dan komitmen. Yang keempat, memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Kemudian yang kelima, menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan, karena kecurangan ini sulit ditemukan dan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja. Yang keenam itu menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas. Kemudian mengadakan rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti, membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non-keuangan. Kemudian menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian dari luar, harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu, agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan dan apabila terjadi kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan yang dipaparkan oleh Saudari Nahdlatul Aulia Arifin yang sekaligus menutup penjelasan dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan selama presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.